Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di pembahasan mengenai Microsoft Access ya. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai query untuk yang terakhir kali. Jadi ini saya anggap bisa dikatakan sebagai video terakhir mengenai pembahasan query di Microsoft Access. Akan tetapi agak berbeda dengan query-query yang saya bahas pada video sebelumnya. Bahwasanya query yang telah saya bahas sebelumnya fungsinya hanyalah untuk menampilkan data, menampilkan informasi, tidak merubah apapun isi dalam sebuah tabel. Tapi kali ini query yang akan saya bahas kali ini itu malah fungsinya untuk melakukan pengolahan data ke dalam sebuah tabel. Dengan kata lain, malah akan mempengaruhi data di dalam tabel. Oke, langsung aja. Saya akan membahas mengenai 4 tipe query untuk kali ini. 4 tipe query. Yang pertama, make table query. Ini fungsinya untuk membuat tabel baru. Yang kedua adalah delete query. Ini fungsinya untuk menghapus data di dalam sebuah tabel. Yang ketiga, append query, berfungsi untuk menambah data dalam sebuah tabel. Dan yang keempat adalah update query, merubah data dalam sebuah tabel. Di mana keempat tipe query itu, ini saya kasih judul ya, maaf ini lupa judulnya. Tipe query. Ada tipe-tipe query yang lainnya juga yang telah saya bahas sebelumnya. Yang pertama adalah ada select query, kan kemarin tuh ya, ada select query, ada cross-tab query. Nah kali ini akan saya bahas 4 tipe yang lain, di mana keempat tipe query yang ada di atas itu sering disebut dengan istilah action query. Kenapa? Karena fungsinya. Jadi keempat tipe query itu berfungsi melakukan pengolahan ke dalam sebuah tabel, bahkan sampai terciptanya tabel baru. Oleh karena itu, keempat tipe query itu sering disebut dengan istilah action query. Pun demikian dengan dunia informatika. Kalau di dunia informatika, dalam pembuatan query, mereka menggunakan bahasa, ya. Mereka menggunakan bahasa yang sering disebut dengan SQL, di mana kepanjangannya adalah Structure Query Language. Nah, jadi mereka menggunakan ini. Sama, kita membahas mengenai make table query. Mereka punya sebuah bahasa dengan nama create. Kemudian kita bahas mengenai delete query. Bahasanya bagi dunia informatika sama, delete juga. Untuk pembahasan mengenai append query, mereka punya bahasa yang bernama insert. Dan yang terakhir update query, bahasanya sama. Jadi ada juga di dunia informatika. Oke, langsung aja saya jelaskan untuk yang tipe query pertama, make table query. Ini udah saya buka database-nya, projectnya udah saya buka di sini. Nah, make table query berfungsi untuk membuat tabel baru. Maksudnya adalah di sini bukan membuat tabel secara bebas, membuat tabel yang dimana benar-benar tabel yang tidak ada kaitannya dengan ini. Bukan begitu. Maksudnya nggak seperti itu. Make table query memang berfungsi membuat tabel baru. Maksudnya tabel baru di sini adalah tabel baru yang nanti field-fieldnya, kolom-kolomnya diambil dari tabel-tabel yang sudah ada. Maksudnya begitu. Contoh saya punya TB barang nih, cuma di sini kan tidak ada jenis barang. Saya punya TB penjualan, ini saya buka ya semuanya ya. Ya, di sini kan nggak ada nama kasirnya. Ya, jadi di sini contohnya seperti itu. Saya ingin membuat sebuah tabel itu isinya lengkap. Data penjualan, ada nota, ada tanggal, ada kode kasir, nama kasir, kode barang, ada nama barang. Kalau di sini kan, nah seperti ini contohnya. Jenis barang yang tidak ada, kemudian pada data penjualan cuma ini aja. Barang terjualnya di mana? Ada di sini terpisah. Gitu ya. Nah, saya pengen membuat tabel baru di mana isinya merupakan gabungan dari beberapa tabel yang ada di sini. Itulah fungsi dari make table query. Jadi bukan membuat tabel baru yang benar-benar fresh, bebas, bukan. Gitu ya. Jadi nanti apa yang ada di dalam tabel baru yang tercipta oleh make table itu ya merupakan jadi datanya itu diambil dari tabel-tabel yang sudah ada. Kolom-kolomnya, data-datanya diambil dari tabel-tabel yang sudah ada. Itulah maksudnya make table query. Oke, langsung aja sebagai kasusnya. Contohnya adalah saya ingin membuat tabel baru yang menampung informasi data penjualan secara lengkap. Ada nota, ada tanggal, gitu ya, ada nota, ada tanggal, ada kode kasir, ada nama kasir.
kemudian ada kode barang, ada nama barang, kemudian ada harganya, ada jumlah terjualnya, dan ada totalnya. Ya, nah, cara membuat make table query atau query-query yang lainnya yang tergabung dalam action query, make table, delete, append maupun update. Cara membuat query-query itu menggunakan pilihan query design. Semuanya sama, menggunakan pilihan query design. Yang berbeda nanti gitu ya. Yang berbeda nanti di dalamnya. Jadi mereka lewat sini semuanya. Nah, sekarang kita spesifik kepada make table query. Oke, saya klik di sini. Query design. Di sini tabel apa yang dipilih? Kita kan mau membuat make table query, di mana tujuannya nanti tercipta tabel baru, ya, tercipta tabel baru yang isinya, datanya, kolom-kolomnya diambil dari tabel-tabel yang sudah ada. Nah, tabel manakah yang Anda ambil itu? Itu maksudnya. Sebagai contoh adalah permintaan tadi, apa yang saya inginkan tadi itu. Lengkap, penjualan lengkap, dan seterusnya. Butuh apa saja? Saya membutuhkan TB penjualan. Saya membutuhkan TB barang. Saya butuh TB detail maupun TB kasir. Kalau jenis kayaknya enggak tadi yang saya bilang tadi. Oke ya. Saya butuh TB kasir untuk menampilkan nama kasir yang melakukan penjualan. Saya masukkan. Saya butuh TB penjualan karena saya butuh nota, saya butuh tanggal. Penjualan tanggal berapa? Saya masukkan. Saya butuh TB detail karena saya ingin menampilkan juga barang-barang yang terjual barang apa saja. Dan saya butuh TB barang. Nah, karena kalau dari TB detail barang terjual tidak ada nama barangnya, hanya kode barang. Tapi dengan TB barang maka saya bisa tahu itu barangnya apa, harganya berapa. Oke, saya add juga, langsung saya close. Nah, di sini contohnya kalau sudah, oke, kita rubah tipenya dulu. Sudah masuk 4 tabel yang kita inginkan. Ini saya coba saya drag ke bawah. Lalu saya rubah tipenya di menu desain. Pastikan Anda masuk ke menu desain. Di sini Anda pilih query yang Anda buat ini pengen dijadikan tipe apa? Make table. Saya klik ini. Perhatikan, saya klik ini. Lalu muncul konfirmasi. Apa ini? Di sini kan kita mau membuat make table query, di mana endingnya tujuannya adalah terciptanya tabel baru. Lah, tabel baru itu kan pasti punya nama. Apa namanya? Anda kasih nama di sini. Ya. Jadi nama tabel baru yang nantinya akan tercipta apa? Saya kasih nama TB Rekap. Itu sebagai contoh. Lalu saya oke. Kalau sudah kemudian Anda masukkan informasi-informasi apa saja yang nanti akan muncul pada tabel baru. Contoh. Nota tanggal. Saya double klik nota, saya double klik tanggal. Kemudian kode kasir. Nama kasirnya saya ambil dari TB kasir. Ini saya double klik lagi. Kemudian kalau sudah kode barang yang terjual saya ambil dari TB detail. Lalu nama barang dan harga barang diambil dari TB barang. Ini ya. Lalu jumlah barang terjual diambil dari TB detail. Yang terakhir adalah total. Total diambil dari tidak ada gitu ya. Coba saya geser dulu, ini saya klik dulu ke sini. Supaya muncul kolom baru di sini. Nah, di sini saya akan membuat suatu rumus expression, yaitu untuk menampilkan nilai total. Kenapa? Karena kan tidak ada total di mana. Oke, di sini saya kasih judul total titik 2. Oke, saya zoom aja ya biar kelihatan ya. Klik kanan, saya zoom. Saya besarkan dulu fontnya, maaf, bentar. Oke, itu ya. Total titik 2 ya, perkalian dari itu captionnya. Kemudian rumusnya adalah, ekspresinya adalah harga garis bawah BRG dikalikan dengan jumlah. Itu ya, saya oke. Nah, selesai. Kalau sudah, coba saya tampilkan. Masih sama ya, masih sama. Menampilkan query ini, menampilkan menggunakan datasheet view, masih sama. Ini loh hasilnya nanti. Jadi kira-kira kurang lebih nanti inilah yang akan ada di dalam tabel yang kita buat. Apa tadi namanya? TB Rekap. Kira-kira seperti ini. Oke, saya urutkan dulu, saya urutkan. Biar nanti ini urut enak, kode barangnya urut enak. Coba saya desain lagi. Saya sort di sini. Saya sort notanya. Selain nota akan saya sort kode barangnya. Oke ya. Kemudian sort ascending. Saya tampilkan lagi datasheet view. Oke, sudah jadi.
Oke ya, ini ya. Total. Coba total kita buat ada pemisah ribuan formatnya. Coba kita cek. Kita buat supaya ada pemisah ribuan. Harga barang oke, jumlah terjual tidak masalah. Sekarang total. Saya desain, saya perlihatkan untuk kolom total ini. Coba saya klik ke sini ya. Nah, kemudian saya buka property sheet-nya. Coba kita berikan pemisah ribuan melalui property sheet. Bisa enggak? Ada enggak fasilitasnya? Saya letakkan kursornya ke tulisan total ini ya, lalu saya klik property sheet. Di sini ada format. Format saya pilih standar supaya muncul pemisah ribuan. Decimal place saya bikin 0 supaya dipastikan tidak ada digit desimal. Oke? Sekarang saya coba saya tampilkan lagi. Ingat ya, saya tampilkan dan sudah selesai. Nah, data sudah sesuai apa yang saya inginkan. Tampilannya sudah sesuai. Kalau sudah, ingat, semua jenis atau tipe dari action query, baik make table, append, kemudian update maupun delete, gitu ya. Keempat tipe action query itu baru akan menghasilkan sesuatu finish kalau sudah di run. Jadi, saya ulangi lagi dari design view. Menampilkan dalam model datasheet view itu hanya sekedar menampilkan apa yang Anda desain. Di sini saya mendesain make table query, saya desain bla 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 sampai total, saya urutkan, saya kasih format pemisah ribuan. Desain ini hasilnya seperti apa ya? Jadi ini istilahnya kayak preview. Jadi saya menampilkan datanya seperti ini. Ini hanya menampilkan, gitu ya. Seperti ini. Kira-kira inilah yang nanti akan masuk ke dalam TB Rekap, tabel yang baru nanti. Kira-kira inilah yang masuk. Kalau sudah fix, sekali lagi, sudah fix, sudah benar, maka tinggal kita selesaikan make table query ini. Jadi ini hanya sekedar menampilkan saja, menampilkan hasilnya, ya. Belum tercipta tabel baru sampai detik ini. Ini kita lihat. Di dalam objek table kan belum ada TB Rekap. Jadi sampai detik ini belum ada TB Rekap. Seperti di perkataan saya tadi bahwa semua tipe yang menjadi action query itu baru bisa terrealisasi kalau sudah diklik tombol run. Jadi langkah terakhir setelah semua fix jadi beres, langkah terakhir adalah tampilkan dalam mode desain ini ya. Dalam mode desain kemudian akhiri dengan melakukan klik terhadap menu run. Setelah diklik run, barulah selesai. Barulah TB Rekap akan tercipta. Sebelum diklik tombol run, sampai kapanpun, berapa kalipun Anda tampilkan pakai datasheet view, make table query ini belum menghasilkan tabel baru. Oke ya? Jadi saya ulangi lagi, saya desain tombol run ini adanya ketika make table query ini ditampilkan dalam mode desain. Oke, kita udah fix ya, tolong diingat. Saya klik tombol run untuk ending atau penutup. Run. You are about to page 22. Jadi ginilah istilahnya. Kurang lebih nanti akan masuk 22 rekod ya, dia ngomongnya begitu. Kurang lebih akan masuk 22 data ke dalam tabel baru. Ini hanya sekedar informasi aja. Kita yes. Yes, selesai. Oke. Sekali lagi. Run adalah langkah terakhir dari action query. Setelah Anda klik tombol run, maka akan menghasilkan. Kalau ini make table query, maka akan terciptalah tabel baru, yaitu TB Rekap. Ini dia. Oke, enggak saya buka dulu ya. Oke ya. Jadi make table query ini telah selesai langkah-langkahnya. Tapi tolong diingat, oke ya. Bagaimana nasibnya dengan query ini? Hati-hati, berbeda. Ingat ya. Ini adalah make table query. Sudah selesai langkah-langkahnya sampai terakhir. Karena sudah diklik tombol run dan sudah tercipta tabel baru. Tapi Anda lihat, bagaimana nasib dengan query ini sendiri? Tadi belum tak kasih nama. Hati-hati ya, saya simpan dulu query ini. Tak kasih nama make table. Saya oke. Dah, saya tutup. Perhatikan, biar gak rancu, perhatikan. Nah, ini ada dua. Ini ada make table, ini ada rekap. Hati-hati. Ini query yang tadi tak buat. Sedangkan TB Rekap ini adalah hasil ya, hasil dari query ini. Perhatikan.
make table. Key make table adalah query yang tadi saya buat. Sedangkan TB Recap merupakan hasil dari query make table ini, hasilnya. Jadi sekali lagi, action query itu punya hasil. Action query itu, kalau make table query hasilnya membuat tabel baru, itu hasilnya, gitu ya. Semua action query punya punya hasil masing-masing. Kalau delete query hasilnya adalah terhapusnya data dari dalam tabel. Kalau append query hasilnya adalah menambahnya data di dalam tabel, dan kalau update query hasilnya adalah berubahnya data di dalam tabel. Nah, sehingga sekarang saya sudah punya tabel baru yang bernama TB Recap yang isinya kurang lebih sama dengan yang tadi saya lakukan preview tadi ya. Saya lakukan data preview tadi. Coba kita lihat TB Recap ini, saya buka, saya double klik. Nah, ada kan? Ini ya persis ya. Kalau TB Recap ini saya desain, ya sama. Dia memiliki struktur, dia memiliki field ya. Dia punya juga namanya aja tabel. Jadi dia punya struktur tabel dan datanya pun juga sudah ada. Jadi yang dihasilkan oleh make table itu tabel lengkap struktur beserta datanya. Lalu kenapa ini disimpan? Kan sudah ada ini. Perhatikan. Bagaimana kalau TB Recap ini nggak sengaja terhapus? Ya, saya klik kanan, TB Recapnya saya delete. Yes. Nggak khawatir saya. Loh, saya harus buat lagi. Loh, nggak khawatir saya. Kenapa harus buat lagi? Ini kan tadi Anda simpan. Ini kita jalankan ulang. Hati-hati ya, ini kita jalankan ulang. Nanti akan tercipta TB Recap. Tapi hati-hati memperlakukannya. Kalau query-query yang sebelumnya di double klik, ini yang contoh stok, yang lain aja. Ini contoh yang ada parameter, yang lainnya aja. Contoh ini. Kalau query-query sebelumnya tak double klik, dia bukanya seperti ini ya. Ya teman-teman ya, lihat ya, diklik kanan open ya, diklik kanan query-nya di open, itu sama dengan di double klik, gitu ya. Sama dengan di double klik kalau query-query sebelumnya. Kalau action query diklik kanan open atau double klik, itu larinya ke run, bukan menampilkan data, bukan data sheet view. Saya ulangi lagi, kalau query-query yang sebelumnya saya double klik atau diklik kanan open atau double klik sama aja, larinya adalah pada tampilan data sheet view, menampilkan informasinya. Tapi kalau action query diklik kanan open atau double klik, larinya ke run. Masih ingat tadi ya, run. Nah, jadi apabila TB Recap nggak sengaja kehapus nih, nggak apa-apa, jangan khawatir. Tapi kalau query yang tadi ini Anda tidak simpan, nggak disimpan, ya repot gitu loh. Makanya kan saya simpan, sehingga ketika TB Recap nggak sengaja terhapus oleh saya, mudah sekali caranya. Make table akan saya double klik, saya run ulang. Perhatikan, klik-klik, saya jawab yes. Oke, yes. Selesai, muncul lagi. Jadi inilah fungsinya saya simpan make table query tadi. Ya, dia punya icon yang berbeda. Ya, jadi itu perbedaan perlakuannya. Kalau query-query yang lain di double klik itu menampilkan data, masuknya ke data sheet view. Kalau action query di double klik itu larinya ke run. Ya, nah, oke, itu yang pertama mengenai make table query. Yang kedua, saya akan jelaskan mengenai delete query. Delete query. Ya, perhatikan sebagai contoh, saya punya TB Recap. Apabila di dalam TB Recap ini banyak data, ribuan data, ratusan ribu data, jutaan data, dan saya ingin menghapus data ini, betapa sangat sengsaranya, butuh waktu yang sangat lama. Saya ingin menghapus data yang dilakukan oleh Sri Rubianti. Pusing kira-kira itu ya. Jadi kalau Anda melakukan itu, betapa sangat pusingnya kita, butuh waktu yang sangat lama sekali. Ini sih cuma 22 data, mungkin tidak masalah kalau kita lakukan penghapusan secara manual. Tapi kalau kita menghapus data, jumlah data di sini ada ratusan ribu data. Kita harus menghapus data penjualannya Sri Rubianti. Atau mungkin seperti ini misalkan, kita harus menghapus data penjualan yang totalnya, nah, misalkan gitu, yang totalnya sekian, sekian, sekian. Pusing kayaknya. Jadi dengan delete query, maka
kasus penghapusan data bisa kita lakukan dengan lebih cepat. Oke, dengan delete query maka penghapusan data yang ingin kita lakukan bisa terjadi lebih cepat. Nah, sekarang saya ingin, fix aja ya, yang agak rumit dikit ya. Saya ingin menghapus data di dalam TB Rekap ini yang totalnya kurang dari 50.000. Perhatikan. Saya ingin menghapus data di dalam TB Rekap yang totalnya kurang dari 50.000 dengan menggunakan delete query biar cepat. Bagaimanakah caranya? Perhatikan. Caranya adalah seperti ini. Create query design, kemudian kita ambil tabel apa ini? Tabel rekap. Jadi ingat kasusnya, kita pengen menghapus data penjualan yang totalnya kurang dari 50.000 di dalam TB Rekap. Jadi data di manakah yang akan kita hapus? Di dalam TB Rekap. Maka kita pilih TB Rekap, langsung saya add. Sudah, saya close. Kalau sudah, jangan lupa langkah berikutnya adalah kita rubah tipe query ini. Secara standarnya select query, kita rubah menjadi delete. Saya klik delete. Kalau sudah, kemudian tadi data yang mau kita hapus datanya bagaimana? Yang totalnya kurang dari 50.000. Maka total saya double klik. Lalu pada baris kriteria di sini saya masukkan kurang dari 50.000. Nah, begitu. Tapi untuk memastikan, misalkan sekali lagi di sini ada run, ada dataset view. Sekali lagi tolong bedakan. Saya pengen menampilkan dulu ya saya tampilkan dulu aja lah, jangan di run dulu misalkan. Ini bener enggak ini sesuai dengan keinginan saya? Maka bisa Anda dataset view, tampilkan datanya. Oh ya, ternyata ya sesuai dengan syarat yang saya berikan yang totalnya kurang dari 50.000 itu 15 data akan terhapus. Ini ya kelihatan di tombol di navigasi ini. Akan terhapus 15 data. Tadi di dalam TB Rekap jumlahnya ada 22 data. Apabila nanti query ini saya run, maka di dalam TB Rekap akan terhapus 15 data. Dari 22 data terhapus 15 data. Maka kesimpulannya tinggal di dalam TB Rekap datanya tinggal 7 data. Gitu ya, tinggal 7 data. Untuk memastikan aja sih. Nah, sudah benar, benar, sip. Sesuai dengan keinginan saya. Yang saya hapus sudah sesuai dengan keinginan saya. Jangan lupa kita selesaikan query delete ini. Delete query ini. Saya desain, lalu saya klik tombol run. Perhatikan, saya klik run. Dia memberikan konfirmasi, informasi bahwasanya akan terhapus kurang lebih 15 data di dalam TB Rekap yang kita pilih. Oke, saya yes. Selesai. Sekarang kalau saya buka TB Rekap, maka isinya bukan lagi 22, tapi tinggal 7 data. Ya teman-teman, mudah sekali. Ya kalau jumlah data Anda sekitar ribuan data, ratusan ribu data, betapa sangat sengsaranya Anda kalau harus menghapus data yang totalnya kurang dari 50.000. Dengan delete query, maka bisa kita lakukan dengan cara yang sangat-sangat dan sangat cepat. Sangat efisiensi waktu, tenaga, nggak stres gitu loh ya. Oke, kalau sudah ingat kayak tadi ya, bagaimanakah dengan query yang saya buat ini? Kita simpan aja, siapa tahu nanti kita butuhkan. Saya simpan dulu, saya kasih nama key delete, saya kasih nama key delete, saya oke. Saya tutup. Nah ini ya, key delete. Sama perlakuannya dengan ini. Kalau Anda double klik, maka artinya run ya. Jadi nanti
larinya ke run, di double klik. Oke, cukup saya rasa untuk query yang kedua, delete query. Kemudian di sini di dalam TB Rekap ini kan udah terhapus datanya. Dari 22 data tinggal 7, terhapus 15 data. Maaf, bisa nggak dibatalkan atau diundo? Data yang sudah terlanjur terhapus tidak bisa dibatalkan. Perhatikan, data yang sudah terlanjur dihapus pakai apapun ya, dihapus manual, dihapus pakai query, bebas deh pokoknya. Data yang sudah terlanjur dihapus tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diundo, itu ya. Akan tetapi, oke, jadi kita bisa memasukkan ulang dengan menggunakan append query. Ini ya, dengan menggunakan append query. Selama tadi jelas, tadi kan Anda lihat, kalau Anda ingat ya, saya menghapus data di dalam TB Rekap kan pakai syarat, ada ketentuan, jelas, nggak bebas. Saya hapus yang ini kan enggak. Jadi di dalam TB Rekap ini tadi saya menghapus data yang totalnya kurang dari 50.000. Selama ada syarat yang jelas, maka kita bisa memasukkan ulang. Perhatikan, bukan dibatalkan lah ya. Penghapusan yang terjadi tadi tidak bisa dibatalkan atau diundo. Akan tetapi saya bisa memasukkan ulang datanya dengan append query. Ya. Tolong diingat syaratnya tadi. Yang kita hapus adalah yang totalnya kurang dari 50.000. Maka nanti yang akan saya masukkan ke TB Rekap ya data yang totalnya kurang dari 50.000 juga, gitu loh ya. Jadi kita masukkan ulang dengan syarat yang sama. Oke, langsung aja. Bagaimana cara masukkan data ke dalam TB Rekap menggunakan append query? Seperti biasa, kalau action query, create-nya pakai query design. Nah, di sini milih yang mana? Milih TB Rekap kah? Enggak seperti itu. Kalau Anda masih ingat waktu tadi saya bahas mengenai make table query, ya, itu kita ngambil tabel apa saja, sama. Di sini kan kita mau memasukkan data. Nah, data-data itu diambil dari mana, gitu loh ya. Oh gitu ya, berarti dari TB kasir, TB penjualan, TB detail, dan terakhir TB barang ya. Nah, lalu apa saja tadi yang kita masukkan? Apa saja tadi kolom-kolom yang ada pada TB Rekap? Seperti itu. Oke, sebelumnya kita rubah dulu tipe query ini menjadi append. Ini ya, saya klik append. Loh, apa ini? Loh iya, kita kan mau menambahkan data ke dalam sebuah tabel. Kita tambahkan ke tabel apa sih? Gitu loh ya. Oh gitu, saya kan bermaksud mengembalikan gitu ya, menambahkan data ke dalam TB Rekap. Jadi ini kita klik TB Rekap. Jadi nanti data-data yang saya pilih akan dimasukkan ke TB Rekap. Saya oke. Nah, datanya apa saja tadi? Harus ingat. Kalau nggak ingat ya tinggal dibuka aja TB Rekapnya. Dibuka, oh ini ya gitu ya. Dibuka aja, tapi kalau sudah selesai tolong ditutup. Dibiasakan. Sekali lagi, jangan kemudian buka semua tabelnya, Anda buka semuanya. Rancu, bahaya, beresiko. Anda buka aja apa yang sedang Anda operasikan. Contoh ini, ya udah saya buka ini aja. Kalau saya pengen tahu tadi susunannya di TB Rekap apa, ya dibuka, dilihat. Oh ini susunannya ya. Ya sudah, tutup lagi gitu loh maksud saya. Oke ya. Tadi yang saya data-data di dalam TB Rekap isinya adalah nota yang ada di TB penjualan ya, nota, tanggal, sama kode kasir. Nah, kalau saya masih ingat. Kemudian nama kasir dari tabel kasir. Kemudian kode barang dari TB detail, lalu nama barang dari TB barang, harga barang dari TB barang, dan jumlah barang terjual dari TB detail. Yang terakhir adalah total. Nah ini ya, total titik 2. Oke, maaf, saya zoom dulu. Ini tidak kelihatan Anda. Sama kayak tadi rumusnya, total titik 2 apa itu? Harga garis bawah BRG dikalikan dengan jumlah. Oke, langsung saya oke. Udah jadi, diurutkan ya boleh silahkan tadi. Sama kayak tadi persis ya. Saya urutkan nota sama kode barang. Saya urutkan. Saya coba tampilkan dulu nih. Nah, tampil ya, sama ya, 22 ya, oke. Hati-hati. Yang akan saya masukkan enggak semua. Yang totalnya berapa tadi? Yang totalnya di bawah 50.000.
Ini totalnya di mana ini? Nggak kelihatan totalnya. Yang totalnya di bawah 50.000. Oke, sudah. Saya desain ulang. Saya cek bagaimana dengan totalnya. Ini totalnya sudah ada. Kok tadi nggak tampil, kenapa? Anda lihat di kanan, enggak di kanan. Total belum tampil. Kenapa enggak tampil? Tolong Anda pindah fokus pandangan Anda ke Eventu. Perhatikan. Setiap kolom ini, jadi Anda lihat ya, yang field ini, baris field ini adalah yang kita ambil dari tabel-tabel di atas ini. Itu tak masukkan ke TB Rekap pada kolom apa? Intinya harus sama, intinya gitu aja lah. Kalau pengen tahu triknya, kalau ini nota maka ini juga nota, ini tanggal juga tanggal. Pastikan ini seperti ini, jangan sampai dia kosong begini, tidak boleh ya. Pastikan terisi. Loh, kalau misalkan kosong gimana? Anda tinggal taruh aja di baris Eventu mana yang kosong. Ini Anda pilih. Untuk nama dari TB Kasir akan saya masukkan ke TB Rekap pada kolom nama juga. Itu maksudnya ya. Biasanya sih sudah terisi semuanya biasanya. Cuman ya harus Anda cek. Ternyata kejadian pada kolom total belum masuk. Ini ya. Dimasukkan kemana ini? Tak masukkan ke total. Harus. Sehingga sekarang dia, Anda lihat. Nah, tampil juga. Gitu ya. Oke, kita coba di total tadi jangan lupa property sheet. Untuk formatnya kita bikin standar dan untuk decimal place-nya dibikin 0. Nah, sudah ya. Saya tutup, saya pastikan dulu dia jalan. Kalau sudah, nah sekarang tadi data yang akan saya masukkan ke TB Rekap nggak semua, tapi yang totalnya kurang dari 50.000. Saya desain, saya masuk ke kolom total pada baris kriteria kurang dari 50.000. Jadi saya coba tampilkan dulu. Inilah data yang nanti akan saya masukkan ke TB Rekap. Oke, teman-teman paham ya? Kalau sudah, langkah terakhir harus saya lakukan desain. Oke, pastikan Anda klik tombol run sebagai penutup dari query ini. Klik tombol run, akan masuk 15, kurang lebih 15 data. Yes, selesai. Sehingga dengan demikian di dalam TB Rekap isinya kembali 22 data. Tapi bukan melalui pembatalan penghapusan, tidak ada. Tapi kita masukkan ulang menggunakan Event Query. Oke, teman-teman ya, jelas ya, masuk 22, sudah menjadi 22 lagi datanya. Sekarang query ini akan saya simpan. Saya kasih nama Event. Oke, saya tutup. Itulah Event Query. Oke, paham ya? Yang terakhir akan saya jelaskan mengenai update query. Sekali lagi, update query ini fungsinya untuk merubah. Hanya merubah, tidak menambah data, tidak mengurangi data, atau bahkan tidak tercipta tabel baru. Hanya merubah jumlah rekodnya, jumlah datanya akan selalu tetap. Sebagai contoh, Anda lihat di sini sebagai contoh. TB barang saya buka, contoh ya. Di sini ada barang bernama Nescafe Classic. Ini salah nama ini. Yang benar adalah Nescafe pakai F ya, Nescafe. Yang benar pakai F, klasik. Iya, kalau datanya dikit, Anda rubah langsung di sini lebih mudah. Lah sekali lagi kalau data barangnya ada ribuan, Anda harus nyarinya lah ya pusing kan gitu ya. Pasti pusing. Maka dengan merubah data menggunakan update query akan lebih cepat dan efisiensi waktu. Oke ya. Contohnya ini aja. Nescafe Classic tak rubah menjadi Nescafe Classic. Cuma merubah huruf aja loh. Nescafe Classic menjadi Nescafe Classic. Gimana caranya? Masuk menu create, kemudian query design. Data apa yang mau dirubah tadi? Data di dalam TB barang. Maka Anda klik TB barang, Anda add begitu. Jangan lupa merubah tipe query ini menjadi update. Tadi yang mau dirubah apa? Nama barang. Maka saya double klik nama barang. Nama barang apa yang mau dirubah? Hati-hati ya, hati-hati ya. Di sini ada update tuh, ada kriteria. Jangan sampai terbalik. Oke, perhatikan. Barang dengan nama Nescafe Classic, barang dengan nama Nescafe Classic tak rubah menjadi Nescafe Classic.
Classic. Hati-hati, jangan salah posisinya. Barang dengan nama Nescafe Classic ada di kriteria, tak rubah menjadi Nescafe Classic ada di update to. Coba menemukan enggak dia? Ada enggak datanya? Oh ada ya, ada satu yang ditemukan. Oke, sekarang akan saya rubah. Kita akhiri query dengan ngeklik tombol run. Yes, maka sekarang kalau kita buka TB barang, tidak ada barang dengan nama Nescafe Classic, tapi adanya adalah Nescafe Classic. Oke, teman-teman, bisa ya kira-kira? Paham ya? Demikian juga kalau Anda ingin merubah data-data yang lainnya. Contoh di sini saya punya kasir, mau dirubah datanya. Oke? Anda lihat, saya punya kasir bernama Tutik Kamratun. Tutik Kamratun akan saya rubah namanya. Misalkan dia ganti nama. Karena bedanya demam terus, nggak kuat ya dengan namanya. Dia ganti nama menjadi Tutik Rahmawati ya. Dirubah jadi menjadi Tutik Kamratun, akan saya rubah menjadi Tutik Rahmawati. Oke, gimana caranya? Kita mau buat baru nih. Atau di sini mau kita hapus. Ya, bisa sama aja, bisa. Kita punya menu desain di sini. Oke. Kalau bingung kita buat baru enggak apa-apa. Kalau misalkan pakai yang sudah ada ini, ya boleh-boleh aja. Oke, kita buat baru aja lah biar enak. Disimpan atau enggak ini kira-kira? Ya disimpan boleh, enggak boleh. Dah, enggak usah disimpan aja lah. Tutup. No ya. Nah, sekarang akan saya buat query yang fungsinya untuk tadi itu merubah nama kasir. Query design, tak pilih TB kasir karena yang akan saya rubah adalah data di dalam TB kasir. Saya add, oke, close. Kemudian jangan lupa merubah tipe query ini menjadi update. Lalu apa yang diupdate tadi? Apa yang dirubah? Nama kasir. Maka saya double klik nama. Perhatikan, jangan salah tempat ya. Pada kriteria kasir dengan nama Tutik Kamratun, saya rubah di sini menjadi Tutik. Ya kok tutup, maaf. Tutik Rahmawati. Sudah, kita cek dulu nih, jangan over PD ya, langsung di run. Nanti bahaya. Ya kalau benar, kalau salah. Kita preview dulu lah istilahnya. Kita lihat datanya dulu, tampilannya. Ternyata benar ada satu. Ya sudah kalau gitu. Nah, sudah benar ya ada datanya. Lalu saya klik tombol run. Di sini saya yes, maka otomatis di dalam TB kasir tidak ada lagi kasir dengan nama Tutik Kamratun, karena yang ada adalah Tutik Rahmawati. Oke, jadi Anda bisa bayangkan Anda merubah data dari sekian banyak kasir, sekian banyak data barang tadi itu, kita rubah namanya. Betapa sangat rumitnya kita harus nyari barang itu. Dengan demikian maka akses yang cari dan merubah secara otomatis. Oke, saya simpan query yang terakhir ini dengan nama he update. Saya oke, saya tutup. Inilah icon-iconnya, ini append, ini delete, ini make table, update-nya di bawah sendiri karena U namanya ya, urut. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, action query ya, action query. Dia fungsinya melakukan pengolahan data ke dalam sebuah tabel. Bahkan make table query malah berfungsi membuat tabel baru. Oke teman-teman, itu materi kita untuk query dan kayaknya ini merupakan video terakhir untuk query. Jadi pada video berikutnya nanti akan saya bahas bukan query lagi, tapi mengenai form. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.